Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Bapak dan Sehat, Ibu. Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi dalam kegiatan in-house training kita pada siang hari ini, melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran orang dewasa. Tetapi terlebih dahulu silakan Ibu Masliah mungkin akan memimpin doa kita pada kesempatan ini. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara in-house training kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini yang dari in-house training yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu Masliah. Bapak dan Ibu, materi berikutnya adalah mengenai pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya, mungkin ada di antara Bapak Ibu mengetahui tentang pembelajaran orang dewasa itu seperti apa? Silakan, siapa yang mau memberikan jawaban? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Masliah. Saya, Pak. Oke, kita coba ya, Pak ya. Semoga kalau nanti ada kekurangan, Bapak bisa nambahkan atau teman-teman yang lain menambahkan. Menurut saya, pembelajaran orang dewasa itu adalah pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Kemudian apapun keputusan yang diambil, dia dapat mempertanggungjawabkan. Kemudian orang dewasa dalam punya pengalaman yang banyak, karena pengalaman itulah merupakan menjadi guru yang terbaik bagi dirinya dan juga untuk orang lain. Saya kira itu dulu, Pak. Baik, bagus Ibu Masliah. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau menambahkan mengenai Pak. Halo. Itu seperti apa? Ibu Sulis, silakan Bu. Ya, pembelajaran orang dewasa, yaitu saya setuju dengan Bu Haji Siti Masliah tadi. Yang jelas pembelajaran yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang mempunyai kemandirian dalam mengambil keputusan dan biasanya dituangkan dalam biasanya dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, jadi Bapak dan Ibu, itu pengalaman Bapak Ibu ya, pengalaman ataupun yang dipahami selama ini oleh Bapak dan Ibu, bagaimana kita melakukan pembelajaran untuk orang dewasa. Ya, jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran orang dewasa itu harus kita pahami, sebab berbeda pembelajaran dengan yang orang lain, dengan pelajar yang masih sekolah dan lain-lainnya. Nah, makanya pada hari ini Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama berdiskusi, nanti berdialog, untuk memahami pembelajaran orang dewasa ini seperti apa yang sesuai dan apa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Sebentar Bapak Ibu, saya siapkan dulu ya. Iya, Pak. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak Ji. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya akan berikan pengantar untuk kegiatan kita hari ini, yaitu pembelajaran orang dewasa. Bapak dan Ibu, kita akan melihat terlebih dahulu pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu andragogi, ya. Aner dan andre yang berarti orang dewasa, atau andre yang berarti orang dewasa, dan agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Ya. Jadi di sini khusus membimbing orang dewasa.
Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Jadi ada ahli dari Amerika Serikat, namanya Malcolm Shepard Knowles, yang hidup tahun 1913 sampai tahun 1997. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Kemudian berikutnya ada karakteristik belajar orang dewasa. Ini juga disampaikan oleh Knowles tahun 1980. Dia membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajar anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsinya yang kelima, yaitu mengenai kesiapan belajar. Awalnya ada konsep diri, ada pengalaman, ada kesiapan belajar, ada orientasi belajar, dan motivasi belajar. Jadi Bapak dan Ibu, setiap orang itu berbeda-beda karakteristiknya. Ya, kalau yang berdasarkan pengalaman itu, dia suka belajar, atau orang dewasa itu suka belajar kalau dia pernah mengalami hal itu, atau ada manfaat yang dia dapatkan dalam waktu yang dekat. Ya. Kemudian juga berdasarkan yang lain, misalnya motivasi belajar, dia belajarnya karena ada manfaat yang akan diambil. Seperti itu, ya Bapak dan Ibu. Sekarang saya mau bertanya, Bapak dan Ibu sebenarnya karakternya di mana ya? Mungkin ada satu orang yang mau menyampaikan. Apakah karakternya di konsep diri? Ini pengertiannya ya. Kalau konsep diri itu, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Ya, kalau berdasarkan pengalaman, orang dewasa mengharapkan pengalaman itu dapat menjadi sumber belajar yang berharga baginya. Kemudian yang kesiapan belajar, orang dewasa belajar hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan. Kemudian kalau karakternya orientasi belajar, dia berpusat pada masalah atau problem centeredness. Dan terakhir karakternya motivasi belajar. Jadi motivasinya itu berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau menyampaikan karakteristik belajarnya? Silakan. Dari 5 ini. Silakan yang mau, Bu Pitro mungkin mau membuka dirinya, karakternya seperti apa dari 5 ini? Terima kasih Pak narasumber. Kalau menurut karakteristik belajar saya sebagai orang dewasa, lebih ke konsep diri dan motivasi belajar. Oh, seperti itu. Kalau konsep dirinya seperti apa, Bu? Apa ya? Karena mungkin konsep diri itu karena kita menganggap bahwasanya belajar itu sepanjang hayat, belajar itu sampai ke liang lahat, maka walaupun kita sudah mengikuti jenjang S1, kemudian S2, kita harus tetap belajar karena perubahan terus terjadi. Sedangkan kita kan berinteraksi dengan peserta didik, dengan guru-guru, maka kita harus juga mengikuti perubahan itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Pitro. Pak Helmi mungkin mau menyampaikan karakteristik belajar Bapak. Silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih Pak narasumber. Jadi saya sama dengan Ibu Petro. Ya. Kita konsep diri dan motivasi belajar. Konsep diri itu kan itu menurut saya pilihan kepada yang bersangkutan bahwa belajar itu adalah ya untuk kepentingan untuk kita sendiri. Jadi ya, betul. Ya. Dan motivasi belajarnya ya termotivasi karena ya memang untuk meningkatkan diri sendiri gitu kan dengan belajar. Meningkatkan potensi Pak ya.
ya kemampuan kita akan meningkat. Demikian Pak. Baik, terima kasih Halo, Pak Pak. Helmi. Ya, silakan Bu Sulis mau menyebutkan karakteristik dirinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karakteristik belajar orang dewasa dalam diri saya pribadi yaitu ke konsep diri dan pengalaman, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Konsep diri, ya, bahwa belajar orang dewasa lebih ditekankan ke kemandirian, bahwa kemandirian ini saya ditekankan pada diri sendiri untuk mengarahkan sesuatu pengalaman nanti lebih ke sesuatu yang lebih baik dari potensi diri sendiri. Kemudian pengalaman ini yaitu belajar dari kita sebagai seorang guru, apapun yang terjadi di lingkungan, pengalaman-pengalaman apapun yang ada di lingkungan kita. Jadi selalu dari pengalaman itu kita ambil sesuatu yang positif, negatif. Yang negatif kita hilangkan dan yang positif terus kita gali agar potensi kita lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Sulis. Ibu Mas Liah mungkin mau menambahkan? Oke Pak, ya. Silakan. Terima kasih Pak. Saya coba sedikit menambahkan mungkin dari beberapa juga kayaknya hampir semua karakteristik itu memang kita perlukan semua. Tapi kalau saya kebanyakan ke motivasi belajar ya. Iya. Atau bukan, saya ganti aja deh motivasi tadi Pak Aib sudah. Orientasi belajar aja sama dengan pengalaman Pak. Kenapa saya memilih pengalaman? Karena pengalaman itu menurut saya adalah pembelajaran yang terbaik bagi diri saya, sehingga apa yang bagus tadi seperti Bu Sulis katakan bisa kita terapkan untuk kita dan juga bisa kita berbagi dengan guru-guru kita atau orang lain yang bisa memang membutuhkan hal itu dengan pengalaman yang mereka akan dapatkan dengan sama dengan kita, bisa menggunakan pengalaman yang terbaik tadi yang kita sampaikan. Seperti saya misalnya di sekolah, kadang pengalaman-pengalaman saya mengajar dari pertama sudah saya sampaikan ke Dewan Guru. Kemudian kalau dari orientasi belajarnya, itu biasanya dulu kalau orang dewasa itu belajarnya adalah dulunya kita ada pada pembelajaran, fokus pada pembelajaran, tapi sekarang adalah kalau sudah dewasa biasanya pada masalah Pak. Jadi dengan adanya masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan, maka kita banyak menggali lagi, banyak lagi belajar bagaimana cara mengatasinya, sehingga itu tidak malu juga kita kadang bertanya kepada Bapak Ibu guru atau kita sekalian konsultasi ke pengawas. Jadi orientasi itu yang dengan masalah yang ada sehingga dapat menimbulkan hal-hal baru yang bisa kita memecahkan masalah yang dapat kita selesaikan secara bersama. Baik Ibu, ya terima kasih. Jadi Bapak Ibu apapun karakteristik kita harus tetap semangat ya untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Saya lanjutkan sedikit Bapak dan Ibu. Ini sudah berakhir. Jadi Bapak dan Ibu saya stop share dulu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Sebelum kita menutup kegiatan kita, silakan Pak Ilmi. Batasan dewasanya itu Pak, apakah usia? Usia misalnya sekian dimasukkan kelompok dewasa. Iya, biasanya di atas 25 tahun Pak Ilmi. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang punya informasi dengan batasan usia itu? Ya, jadi kita anggap dewasa itu 20 tahun ke atas ya, seperti itu ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini? Sepertinya cukup ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita akan membuat kesimpulan bersama terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Silakan ada yang mau menyimpulkan menurut knowledge tadi? Pendidikan andragogi ya, apa itu? Pembelajaran orang dewasa, ya. Pembelajaran orang dewasa. Untuk membimbing ya, pembimbingan orang dewasa. Memimpin orang dewasa. Iya, memimpin orang dewasa. Baik, berikutnya yang kedua,
Menurut knowledge, iya, menurut knowledge tadi seperti itu ya. Memimpin orang dewasa dalam pembelajaran berdasarkan karakteristik tertentu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita telah mampu menyelesaikan kegiatan in-house training kita sesi pembelajaran orang dewasa hari ini. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Dan terakhir marilah kita berdoa untuk bersama-sama untuk menutup kegiatan ini. Silakan dipimpin oleh salah satu peserta. Ya. Terima kasih. Tadi sudah bersama-sama kita ikuti in-house training kita tentang pembelajaran orang dewasa. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Fitron sudah memimpin doa. Bapak dan Ibu, demikianlah kegiatan in-house training kita hari ini, sesi pembelajaran orang dewasa. Semoga bermanfaat dan kita terus menebar manfaat untuk orang lain. Kita akhiri kegiatan kita hari ini, dan sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.